Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa melanjutkan pelajaran kita di kelas terjemah Al-Quran Metode Azhariyah. Kemudian saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, bundo-bundo, santri-santri yang baru pertama kali hari ini bergabung di kelas terjemah Al-Quran Metode Azhariyah. Dan saya berharap kepada teman-teman yang mengajak bergabung supaya memberikan informasi lengkap kepada peserta baru sehingga tidak menjadi kendala baik bagi yang mengikuti ataupun peserta yang sudah ada di dalam kelas, termasuk aturan-aturan yang berlaku di kelas kita ini. Pelajaran kita sudah cukup jauh, tapi juga kita masih banyak mengulang karena buku kita belum keluar. Sebenarnya fi kulli ta'khir khair, kata orang Arab. Keterlambatan itu kadang-kadang juga membawa hikmah ya. Mungkin kalau bukunya nggak terlambat, pelajarannya nggak sampai di sini. Pelajaran itu masih sederhana banget untuk buku satu. Tapi karena sambil menunggu buku, tetap kita lanjut pelajaran-pelajaran bahkan sampai kepada penerapannya di dalam Al-Quran dan analisa berbagai masalah yang menyangkut dengan pelajaran yang kita pelajari. Seperti biasa kita akan mengulas tentang PR dulu ya. PR setelah itu baru pelajaran tambahan, bukan mengulang. Pelajaran tambahan untuk kelas ini. Sebagaimana kita sepakati bahwa pelajaran mengulang itu akan kita adakan pada setiap hari Sabtu. Jadi hari ini tambahan pelajaran baru. Baik, kita share screen langsung untuk Masya Allah, ini banyak yang bikin PR. Rajin-rajin ini, Masya Allah. Biasa kita langsung saja melihat PR. Pelajaran kita tentang ikat ya, isim kembar ada tanwin. Isim kembar dengan tanda tanwin. Saya sebutkan dulu ini yang sudah mengirim PR ya, ada Ibu Suherti. Nah ini lumayan agak jelas ya, walaupun tetap saya berharap ya pakai standar kita dalam mengerjakan PR dan jangan terlalu rapat gitu ya. Kalau ini lumayan bisa dibaca walaupun tetap harus dirapikan lagi ya Bu Suherti ya. Tadi Bu Suherti yang baca Quran ya? Iya, betul. Nah, dengan ada yang baca Quran kan jadi saya juga kenal wajah ya. Kalau enggak santri aja yang kenal wajah ustazahnya nggak kenal wajah santri. Nah, dengan tadi ada yang baca Quran gantian, Masya Allah Bu Suherti bacaan Qurannya bagus sekali ya. Bisa bagi-bagi juga pengalamannya kepada teman-teman lain. Kemudian ada Pak Fatria Panai, ada Bu Ali Bartis, Masya Allah PR-nya bagus-bagus. Ada Ibu Leli Nirwani Depok, Ibu Mulyana Jakarta Timur, nih rutin Ibu Mulyana, Masya Allah tidak pernah absen PR-nya. Ibu Nini sekarang dari Kendari yang orang yang paling rajin ini di kelas, Ibu Nini juga Masya Allah. Dan Ibu Yanairo, luar biasa nih ibu-ibu. Ibu Yanairo dari Depok, Bu Nini Kendari jauh sekali di Sulawesi. Kemudian Ibu Febriana Wazli Jakarta Selatan ini dari Tebet, Ibu Nini juga. Masya Allah ini PR-nya bagus-bagus dan kelihatan sudah paham ya. Saya perlu melihat ini, saya nggak akan cek satu-satu, silakan masing-masing mencek. Saya melihat apa yang dikerjakan dan sejauh mana pemahaman, sehingga kalau ada yang salah itulah yang saya terangkan. Kemudian ada Ibu Empra Handayani, Yogyakarta ini, Masya Allah. Ada yang dari Yogyakarta, dari
Padang, ada dari Bukit Tinggi, Solo, ada yang dari Palembang, berbagai, ada Bu Lutfiah, ada Ibu Siti Jenar dari Tangsel, Tengaran Selatan, Ibu Yul Fiarti dari Palembang, wah ini jauh-jauh dari Palembang, ada, ini kalau nggak salah Bapak ya, kalau Karnadi ini ya, Pak Karnadi Palembang, kemudian Umu Afif Bukit Tinggi, Pak Darli Usman Jakarta Timur, dan masih ada juga yang mengirim menjelang buka kelas nih ya. Karena menjelang buka kelas jadi nggak sempat dimasukin lagi ke slide ya. Itu ada nanti di sini Ada dua, Ustazah. ya. Bu Nini ada dua, tadi ada Bu Nini dari Kendari, ada lagi Bu Nini yang dari Jakarta. Oh iya, itu yang saya dikirim semua udah sempat saya masukin slide kecuali yang terakhir setelah slide saya selesai. Ada Pak Patria tadinya, Ibu Ali Bartis, ada Ibu Suherti, Ibu Leli Nirwani, Bu Mulyana, ada Bu Nini Kendari. Bukan ini Bu Rina? Bukan, ada lagi Bu Nini. Oh, ada lagi ya. Ada Ibu Yanairo, Bu Febriana, Ibu Nini ini. Ya, masuk tadi PR-nya semua. Dan itu akan saya simpan ya, PR itu semua. Ibu Nini Sukrisman, Ibu M. Prahandayani dari Jogja ini. Ternyata kita punya santri juga di Jogja. Ada Bu Lutfia, ada Ibu Siti Jana dari Tangsel. Nah, ini dari Palembang, Ibu Yulfiarti. Dan juga Pak Karnadi dari Palembang juga. Ada Umu Afif, nih Umu Afif juga rajin. Pak Darli Usman, itu pernah terbaik ya. Bu Desmi Roza juga Masya Allah ikut Samba juga. Kemudian ada Ibu Evin Sudarti dari Jakpus dan Ibu Prima Dewi. Ini yang terakhir, kalau nggak salah yang 3 terakhir nggak sempat dimasukkan ke slide karena sudah selesai slide-nya. Baik, kita langsung saja di unmute ya, dibantu ya co-host. Bu Rina bisa ikutan itu? Bisa lihat Bu Febriana pertama. Siapa yang sudah resen ya? Bu Febriana, Bu Suherti, Bu Desmi Roza, Bu Yanairo, Bu Yulfiarti, kemudian Bapak Herman. Sudah dulu. Nanti takut nggak cukup nih kolomnya. Ya. Ya, silakan yang pertama disebut namanya tadi siapa? Bu Febriana pertama. Ya, silakan Bu Febriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PR yang saya temukan nomor 1 pada ayat 4, Siratim Mustaqimin. Siratim Mustaqimin. Betul ya, yang lain yang nggak setor PR-nya juga tetap dicek. Nanti kalau ada keraguan bisa ditanyakan, ya. Artinya jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus, betul ya. Jadi yang lain yang tidak menyetorkan PR juga tetap dicek nih sekarang semua, yang masing-masing cek PR-nya masing-masing. Lanjut Bu Rina. Suherti, silakan. Ya, Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan pada ayat 11 surat Yasin, Ajrin Karimin. Ajrin Karimin, Masya Allah. Tidak ragu-ragu ya Bu ya? Insya Allah, Ustazah. Pahala yang mulia. Ya, baik. Lanjut. Bu Desmi Roza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan pada surat Yasin pada ayat 12. Ayatnya Imamim Mubin. Imamin Mubinin ya, dua-duanya tanwin. Iya, ayat ke-12 ya, betul. Lanjut saja. Bu Yanairo. Bu Yanairo, mic-nya di yang Dolalim mubinin. Dolalim mubinin. Wah, ini apa saya yang salah atau apa, ayat keberapa Ibu? Ayat ke-24, Ustazah. Teman-teman lain apa ada yang mendapatkan sebelum ayat ke-24? Tidak ada. Ayat 18. Coba yang sesudah Ibu ini siapa tadi? Bu Yulfiarti.
Silakan Ibu nomor 4. Ibu ada nanti yang itu sesudahnya ya. Yang ini dulu, siapa ini ada kayaknya ada yang kelewat satu. Silakan Bu. Wabarakatuh, Ustazah. Ya. Saya dari PR saya menemukan yang ayat 18 yaitu azabun alimun. Ya, jadi sebelum ayat ke-24 ada satu lagi ya Ibu ya. Azabun alimun di ayat ke-18. Jadi ditulis Bu yang ketinggalan. Yang lain-lain ya kita tunggu ya. Kalau ada yang ketinggalan ditulis. Ini kita cek bersama aja. Masing-masing ngecek PR-nya sendiri-sendiri. Kalau ada yang ketinggalan atau mungkin mendapatkan lebih dari yang saya tulis di sini boleh. Mungkin saya juga bisa juga kelewat. Ya, betul ya. 18 azabun alimun. Lanjut. Pak Herman, silakan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya ayat 29, sayhatan wahidatan. Tuh, 29 tadi yang tadi ya 24. Baik, khalas. Ini yang 24 tadi yang disebut Ibu tadi ya, Bu ya. 24. Sebelum 24 ada 18 ya. Sekarang Pak Herman, silakan Pak Herman. Saya ayat 29, Ya. sayhatan wahidatan. Sayhatan wahidatan ya, isim kembar dengan tanda tanwin. Lanjut. Oke, kembali ke Bu Febri ya. Nggak ada lagi yang... Yang nggak ada yang lain lagi, yang lain kok apa? Ayo Umu Afif. Ya, sudah. Iya, lanjut. Jangan yang itu aja. Banyak ayat lain ada Umu Afif. Ya, nomor 7, ayat 47, dalalim mubinin. Dolalim mubinin 2 kali kita ketemu ya. Dolalim mubinin. Berapa kali ketemu tetap kita tulis ya. Dolalim mubinin ayat ke-47. Lanjut, tadi yang bikin PR banyak sekali kok. Siapa lagi? Bu Mulyana, silakan. Bu Mulyana, iya. Bu Mulyana. Bu Mulyana, Mulyana tadi yang bikin PR ada banyak tadi yang bikin. Mohon Ya. maaf tadi belum di itu. ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya menemukan di ayat 49 waihatan wahidatan. Ya, kembali 49 jadi 2 kali. Soihatan wahidatan kita sudah ketemu 2 kali ya. Sampai ayat ke-49 dolalin mubinin 2 kali terulang. Baik, lanjut. Oke, Bu Asniar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan di ayat 58. Kameranya bisa dibuka, Bu. Kameranya masih tertutup. Saya menemukan di ayat 58 Rabbir Rahimin. Mungkin ada lagi sebelumnya? Ya, 53. Apa yang lain? Kalau ada menemukan sebelum Ya, 53 adalah 53. silakan disebutkan siapa itu tadi? Ada 53. Sayhatan wahidah. Maafif, saudara. Sayhatan wahidatan. Ulang lagi ya. Jadi berapa kali disebut tetap kita tulis ya. Emang tadi kan sudah ada sayhatan wahidah ya kan? Tapi berapa kali yang disebut di dalam surat Yasin ini semua kita tulis. 4 kali. Bukan sekali aja. Ada lagi kita tulis lagi. Ya Ustazah. Ya kalau jadi kita ketemu 3 kali nih sayhatan wahidatan tetap kita tulis 3 kali ya. Ya, 49. Yang terakhir. Bu Yanairo, silakan Bu Yanairo. Rabbir Rahim. Ya, yang ke-10 apa? Ayat 58 maksudnya. Ya, apa bunyi ayatnya? Rabbir Rahim. Rabbir Rahim ya, ayat ke-58. Jadi dari ayat 1 sampai ke 58 ada 10 ayat yang bentuknya isim kembar dengan tanda tanwin. Wah, ini kalau kita udah bikin PR kayak gini udah hafal ini harusnya.
Saya suruh cari ayat ikat dalam surat Yasin sampai ayat ke-58 ada 10. Ya, kalau kita kerjakan sama-sama kita jadi gampang ingat. Baik, Kok Mama nggak bisa respon tadi? Kan biasa kalau respon itu kan ini ya, pencet partisipisan, terus keluar nama, sama pencet itu kan ada tangan gitu, ini kok nggak ada? Itu partisipisan gitu. halo ya, ada yang bertanya? Oh yang itu. Bocor. Dari juga Saya mau bertanya Ustazah. Ya, kalau yang mau bicara raise hand dulu ya, supaya jangan saya tidak mengganggu raise hand dulu supaya kita bisa dengarkan. Sekarang kita lihat ini. Saya menemukan lagi apa betul apa tidak ya, Ustazah? Ayat ke 77 Qasimum Mubinun. Betul Ibu, tapi PR-nya cuma sampai ayat ke-58. Oh, Iya, kita cuma tadi kasih PR sampai ayat 58 ya. Sekarang lihat, perhatikan ini. Ini nafsun syai'an. Tidak. Perhatikan ini. Mungkin di mute dulu. Oh iya, maaf. Host, tolong di mute dulu ya, saya mau menerangkan. Di mute dulu semuanya. Di mute ya semua ya. Host dibantu ya untuk mute. Saya mau menerangkan ini. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini di ayat ke-54. Kan ada di sini ada tanwin juga dua ya. Nafsun dengan syai'an. Nah, ini kan tidak termasuk dalam ikat, tidak termasuk isim kembar yang ada tanwin. Padahal nih dua-duanya ada tanwin, tapi tidak termasuk isim kembar. Kenapa? Karena yang satu barisnya dhammatain, yang satunya lagi barisnya fathatain. Jadi dia nggak kembar, beda. Yang satu nafsun ini sebenarnya feminim, muannas, dan syai'an ini sebenarnya muzakkar, maskulin. Jadi berbeda sekali nafsun dengan syai'an, ini bukan isim kembar. Yuk kita buktikan. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Pada hari itu tidak dizolimi nafsun, diri seseorang, syai'an. Ya. Nafsun syai'an. Nafsun ini diri seseorang, syai'an ini sesuatu. Kalau ini kita katakan sebagai isim kembar, berarti kita harus menerjemahnya pakai iyang kan di tengahnya. Nafsun syai'an berarti diri seseorang yang sesuatu. Berarti nggak cocok ya. Pada hari itu tidak dizolimi diri seseorang yang sedikit pun. Ya, syai'an sedikit pun, sesuatu sedikit pun maksudnya. Nah ini kita membuktikan teori kita bahwa isim kembar itu harus disisipkan yang. Karena ini bukan isim kembar, kalau kita sisipkan yang, kan jadi nggak benar. Ini membuktikan bahwa ini bukan isim kembar dan bahwa teori yang kita buat itu adalah benar. Pada hari itu tidak dizalimi diri seseorang yang sedikit pun. Tidak bisa dipahami. Ya, kalau kita sisipkan yang di tengah-tengah nafsun syai'an, terjemahnya malah tidak bisa dipahami. Terjemah yang betul adalah tidak pakai yang. Pada hari itu tidak dizalimi diri seseorang sedikit pun. Ya, jadi tidak perlu disisipkan yang di sini. Ya, kapan kita menyisipkan yang? Kalau dia kembar. Kalau tidak kembar, tidak disisipkan yang. Ini terjemah harfiah, terjemah letterlek. Pada hari itu tidak dizalimi dari seseorang sedikit pun, diri seseorang sedikit pun. Kita bisa susun dengan bahasa yang lebih baik lagi. Finalnya, istilahnya hasil akhirnya, pada hari itu diri seseorang tidak dizalimi sedikit pun. Itulah bahasa yang baik dalam terjemahan. Jadi kita bisa memastikan betul-betul bahwa nafsun syai'an ini bukan isim kembar, karena ketika kita terjemahkan kalau dia isim kembar harus disisipkan yang,
artinya malah tidak bisa dipahami. Karena itu dia bukan isim kembar, maka terjemahnya pada hari itu diri seseorang tidak dizalimi sedikit pun. Jelas ya di sini. Ada yang mau bertanya nggak untuk ayat ini? Banyak yang resen itu Ustazah. Ya silakan, yang resen aja ya. Untuk ayat ini ya pertanyaannya. Nanti pertanyaan umum terakhir. Pertama Bu Febri. Silakan Bu Febri. Oh, Bu Febri tidak jadi. Bukan saya tadi. Sepertinya resennya itu yang tadi tuh Ustazah. Silakan Bu Asniar. Belum pada Yang tadi itu diturunin lah. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, itu diturunkan ya. Bu Asniar, silakan mau bertanya. Ada Pak Herman, ada Pak Herman. Ada Bu Yanairo. Saya bukan ayat ini, malah ayat yang PR tadi, yang saya hatam wahidatan, boleh nggak? Saya tanya. Boleh? Itu kalau dimasukkan yang di antara keduanya kok agak aneh kelihatannya gitu. Wah, ini kritis banget ini Pak Herman nih, udah keren banget nih Pak Herman. Begitu saya maunya tuh santri-santri itu kritis, belajar, mengikuti ya. Ada Ya, nanti Pak Herman keterangannya ya. Aneh yang tidak saya masukkan karena aneh kedengarannya. Aneh ya, karena itu dia. Kita kan tadi buktikan Pak Herman ya. Ya. Syai'an, nafsun syai'an, kalau ditaruh ini yang kan aneh ya kan. Ini Ya. juga sayhatan wahidatan, kalau ditaruh ini yang kan aneh Pak Herman. Betul. Tapi dia masuk dalam isim kembar Pak Herman. Nah ini yang akan saya terangkan. Insya Allah akan ada keterangannya Pak Herman ya. Tunggu Pak Ya, Herman ya. sabar dulu ya. Kalau Ya. di sini dulu pertanyaan ini. Ada apa yang bertanya? Pertanyaan Pak Herman saya simpan dulu, ada keterangannya setelah ini. Bu Novi mau bertanya, Bu Novi. Pelajaran yang sekarang sedang itu diajarkan. Silakan Bu Novi Yendra ya. Kan yang sekali saja. Di unmute dulu Ibu. Dulu Ibu. Bu Novi, mic-nya dibuka dulu Bu Novi. Tidak terdengar ya. Bertanya adalah itu yang ayat 19 yang di akhir kalimat itu saja. Kalau muslimun ayo termasuk ikan atau tidak? Yang tadi, PR yang tadi. Ya, yang tadi yang ayat 19 juga. Yang mana? Yang nomor berapa? Di sini nggak ada Ustazah, cuma mau bertanya aja, soalnya kan dalam terjemahannya kan ada kata-kata yangnya. Ayatnya apa? Soalnya suaranya putus-putus. Ayatnya apa? Ayat 19 Ustazah. Bunyi ayatnya. Qalu qadirukum ma'akum adirukum bal antum qaum musyrikun yang kaum musyrikun itu Ustazah. Ayat ke-19. Ayat Ustazah. Tujuh ayat 19 tuh kaum musyrikun. Qaumun musrifun gitu. Ya. Ya, qaumun musrifun sebentar. Kita itu kan ujungnya na kan Bu ya? Iya, ya Ustazah. Nah, kita belum pelajari itu Bu ya. Kita fokuskan kepada yang kelihatan aja di mata kita, yaitu yang ada tanwin di ujungnya. Kelihatan seperti nafsun kelihatan, syai'an kelihatan. Ya, kita belum belajar yang ujungnya pakai na begitu. Ya, nanti Tidak termasuk Ustazah. kita belum masuk dalam pelajaran itu ya. Kita lanjut yang ini dulu. Nanti kalau diterangkan soal keterangannya panjang, nanti malah bingung. Ya. Sekarang yang ada sampai ayat ke-58 yang saya terangkan sekarang. Satu lagi contoh salamun kaulan mir rabbin rahimin. Tadi semua betul membuat rabbin rahimin, isim kembar, ada tanwin, ikat, sudah betul. Sekarang bagaimana dengan salamun kaulan? Dia berbeda harakat akhirnya. Yang satu salamun, yang satu kaulan. Jadi bagaimana mengartikannya ini? Kalau dua-duanya sama kan kita bisa sisipkan yang di tengahnya. Nah bagaimana dengan salamun kaulan? Salamun ini artinya selamat. Ya. Kaulan, kita sudah belajar kaulan.
Saya mau bertanya. Silakan raise hand buat kaulan ini. Kaulan ini apa sih? Dari mana nih kaulan ini? Kaulan. Dari Kawala Ustazah. Tuh ditunjuk raise hand dulu. Saya biar tahu siapa yang berbicara. Silakan. Ibu apa? Bu Suherti ya? Bu siapa? Kaulan. Ummu Afif, silakan Ummu Afif. Kaulan. Dari Kawala Ustazah. Dari Kawala, terus? Ini bentuknya apa? Bentuknya apa? Kata kerja masa lampau, kata kerja sekarang yang akan datang, isim kata dasar, kata perintah, pelaku, pelengkap. Apa ini bentuknya kaulan? Kaulan masdar Ustazah. Iya ya, dalam istilah kita isim kata dasar ya. Jadi ini berasal dari kata dasar yang kola, yaqulu, kaulan. Ya, kola, yaqulu, kaulan. Kola telah berkata, yaqulu akan atau sedang berkata. Kaulan perkataan atau ucapan ya. Perkataan itu penting karena kita akan menerjemahkannya. Ini berarti bentuknya isim. Ini bentuknya bukan kata kerja. Qala telah mengatakan, yaqulu sedang atau akan mengatakan, kaulan perkataan atau ucapan. Ini perlu kita tahu. Jadi ini adalah kaulan adalah isim kata dasar. Jadi bagaimana menerjemahkannya? Salamun, selamat, ucapan dari Rabbin Rahimin, Tuhan yang ya di sini kita letakkan yang ya, kita sisipkan yang dari Tuhan yang penyayang, maha penyayang. Jadi selamat ucapan dari Tuhan yang maha penyayang. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Dalam bahasa Arab ini pasti bingung yang i'rab. Bagaimana nih i'rabnya? Meng'irabkan salamun, kemudian qaulan min Rabbin Rahimin, mana mubtada, mana khabar. Itu buat orang yang sudah belajar. Sekarang kita perhatikan aja, kita masih belajar tentang isim dengan tanda tanwin. Di sini ada 4. Salamun isim dengan tanwin, qaulan isim dengan tanwin, Rabbin isim dengan tanwin, Rahimin isim dengan tanwin. Jadi asalnya salamun ini di belakang harusnya. Qala Rabbur Rahimu qaulan. Berkata Tuhan yang Maha Pengasih perkataan, atau mengucapkan Tuhan yang Maha Pengasih ucapan. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih mengucapkan sebuah ucapan, salamun, selamat. Selamat. Asalnya seperti itu. Cuma salamun dia dikedepankan. Ini keindahan Al-Quran. Selamat itulah ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Kenapa demikian? Kita lihat ayat sebelumnya. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin faqihun. Sesungguhnya penduduk surga hari itu fi syughulin faqihun. Sibuk dalam kesenangan, sibuk bersenang-senang. Ya, nanti di akhirat nanti penduduk surga sibuk bersenang-senang, sibuk dalam kesenangan. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka, ya suami dengan istri, istri dengan suami, fi zilalin, dalam naungan, dalam tempat yang indah, dalam istana, dalam surga, ya, tempat yang indah, yang nyaman, yang dinaungi, alal araiki muttaqiun. Istilahnya alal araiki itu bersender ya, di apa? Dipan ya, kalau bahasa Indonesianya dipan ya. Istilahnya kalau orang Jawa bilang leye-leye lah gitu ya. Jadi mereka dengan pasangan mereka di tempat yang sangat ternaungi, yang indah ya kan, yang nyaman, leye-leye, bersenang-senang ya.
Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka tersedia bagi mereka buah-buahan dan apa saja yang mereka mau. Kan ceritanya begitu, kalau di surga nanti apa yang kita mau, baru aja terfikir ingin, itu benda itu sudah ada di depan mata kita. Nah, ayat ini kan ayat sebelumnya, ayat 57 menerangkan seperti itu keadaan penduduk surga nanti. Makanya Allah mengatakan salamun, selamat, selamat, selamat. Qaulan min Rabbir Rahim. Itulah ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi di sini kita bisa memahami, ya, kalau kita tahu kedudukannya. Kalau bahasanya qala Rabbur Rahimu qaulan, itu bahasa sehari-hari. Tuhan yang Maha Pengasih mengatakan ucapan selamat, biasa-biasa aja pengertiannya. Tapi kalau selamatnya didahulukan, salamun qaulam min Rabbir Rahim. Selamat, itulah ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih kepada penduduk surga ini. Jadi begitu kita mengartikan ketika kita sudah paham setiap kata dan juga bagaimana menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang benar. Dan kita masuk pertanyaan Pak Herman. Mana Pak Herman? Pak Herman ini ragu, bingung Pak Herman tadi ketemu sayhatan wahidatan. Ya, Sayhatan wahidatan. Artinya apa Pak Herman? Suara keras satu kali. Suara keras atau pekikan misalnya. Kalau keras itu biasa memekik gitu ya. Suara keras atau pekikan. Kalau kita pakai rumus tadi, ya kan? Kan kalau ada dua isim kembar kan di tengahnya harus dipakai yang. Berarti kita kan harus mengartikannya bagaimana Pak Herman kalau ditaruh yang di tengahnya, disisipkan yang. Yang satu kali. Ya. Yang lain diam ya, saya mau dialog nih dengan Pak Herman. Karena Pak Herman yang ragu-ragu nih. Pak Herman bagus sekali, kritis sekali. Bagaimana terjemahnya Pak Herman? Petikan yang satu kali, yang satu. Bisa dipahami petikan yang satu. Bahasa Indonesia yang membuat kita bingung. Pekikan yang satu atau pekikan yang sekali. Ya. Susah dipahami dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga nggak bisa dipahami kalau begitu bunyinya. Ayo kita lihat ya. Sayhatan wahidatan, satu pekikan keras. Ya. Dalam menerjemah ada kata-kata wahidah. Nih, ini sebenarnya pelajarannya di luar ini ya, tapi karena ketemu kita sambil lewat kita kenalkan ya. Dalam bahasa Arab urusan angka 1 sampai 100 itu beda-beda. 1 dan 2 lain susunannya. 3 sampai 10 lain susunannya. 11 sampai 100 lain lagi. Jadi dari 1 sampai 100 saja udah ada 3 model. Model angka 1 dan angka 2 beda, model 3 sampai 10 beda, model 11 sampai 100 beda. Nah, ketemu kita yang angka 1. 1 pekikan keras. Kita lihat. Kalau dalam bahasa Arab, orang bertanya, kam umruhu, berapa umurnya? Ya, kita mau mengatakan misalnya kita melihat seseorang, katakanlah ibu-ibu menggendong bayi, ya kita bertanya, kam umruhu, berapa umur anaknya itu yang digendongnya itu? Anak itu kan belum bisa ngomong. Kalau anak bisa ngomong, anak bisa menjawab. Kam umruhu, berapa umurnya? Ibu misalnya menjawab, umruhu sanatun wahidatun. Umurnya 1 tahun. Umurnya 1 tahun. Dalam bahasa Arab, angka 1 dan angka 2 disebutkan sesudah menyebutkan keterangannya. Harusnya kan wahidah sanah kan? Harusnya wahidah sanah 1 tahun. Betul nggak? Ya, harusnya wahidah sanah. Kam umruhu, jawabannya harusnya umruhu wahidah sanah. ya. Tapi dalam bahasa Arab khusus untuk angka 1 dan angka 2, sanahnya didahulukan. Jadi umruhu sanah wahidah. Berapa lama tinggal di Arab Saudi? Sanah wahidah, 1 tahun. Berapa lama bepergian? Sanah wahidah,
selama setahun. Jadi tidak kita sebutkan wahidah sana, salah. Tidak ada dalam bahasa Arab wahidah sana. Khusus untuk angka 1 dan angka 2 disebutkannya belakangan. Ya. Kemudian lihat contoh lagi, kam umruhu, kalau ada yang bertanya, umruhu sanatan isnatan. Umurnya 2 tahun. Sanah ini kalau 2 tulisan sanatan. Isnatan angkanya 2. Jadi 1 dan 2 itu disebutnya belakangan. Bukan dibilang umruhu isnatan sanatan. Salah. Jadi khusus untuk angka 1 dan angka 2 disebutnya belakangan. Wahidah sama isnatan, isnan disebutnya belakangan. Jadi sayhatan wahidah mengartikannya wahidah dulu. 1 pekikan. 1 pekikan keras. Sanah wahidah 1 tahun. Sanatan isnatan 2 tahun. Ini khusus untuk angka 1 dan angka 2 saja. Walaupun ini berlaku secara umum dengan isim kembar, tapi ada kaedah khusus untuk angka 1 dan angka 2, maka ini adalah pengecualian, kita harus ikut ke kaedah khusus untuk angka 1 dan angka 2. Jadi kita tidak menerjemahkan di sini pekian keras yang 1. Jadi kita mengartikannya bagaimana? 1 pekikan keras. Kenapa Ustazah nggak pakai yang di tengah-tengahnya? Kaidah umum, rumus umum mengatakan isim kembar ada tanwin, tengahnya sisipkan ya. Ada rumus khusus untuk angka 1 dan angka 2. Maka kita harus mengikuti rumus yang khusus. Ya. Satu lagi misalnya, kam umruhu salasu sanawat. Umurnya 3 tahun. Untuk 3 sampai 10, angkanya disebutkan duluan. Salasanawat, arba'asanawat, khamsasanawat, sittasanawat, sab'asanawat, tamaniasanawat, tis'asanawat, asyarasanawat. Jadi, umruhu salasanawat, umurnya 3 tahun. Perhatikan, ini ilmu yang sangat berharga. Kalau tidak belajar, tidak akan tahu. Lihat angka di sini untuk 1 tahun, angka 1-nya belakangan. Untuk sesuatu yang banyaknya 2, angkanya belakangan. Untuk 3 sampai 10, angkanya disebut lebih dulu. Ini kaidah bahasa Arab. Jadi kita sudah belajar yang umum, ada isim kembar pakai tanwin sisipkan yang. Ketika ada yang khusus, maka yang khusus ini harus mengikuti kaedahnya sendiri. Jelas ya sampai sini, ada yang mau bertanya? Jelas. Jelas. Ya, jadi Pak Herman, ini ilmu yang sebenarnya belum pada waktunya, tapi karena ketemu, kita apapun yang ketemu kita uraikan. Jadi nanti kalau ketemu dimanapun di dalam Al-Quran ada kata-kata wahidah, nafsun wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Ya, asal wahidah disebutnya belakangan. Tapi kalau udah asyarah, berarti dia disebutnya angkanya lebih dahulu. Nah, cuma orang-orang yang belajar yang akan mengerti bagaimana kemudian memahami Al-Quran kalau kita sudah mengerti kaidah-kaidah dan rumus-rumusnya. Silakan yang mau bertanya tentang ini saja. Bu Ustazah, silakan Bu Muyana. Iya Bu Ustazah, saya mungkin keliru kali ya untuk menerjemahkannya. Saya di sini menerjemahkannya adalah tiupan yang pertama. Karena hal ini terobsesi bahwa di dalam Al-Quran disebutkan 2 kali artinya tiupan. Nanti pada hari kiamat itu yang pertama katanya mematikan, yang kedua adalah menghidupkan kembali. Jadi mengartikannya tiupan yang pertama gitu Pak Ustazah. Nah, itu boleh. Kalau tiupan itu apa? Kita kembali ya. Boleh. Ya, tiupan yang pertama boleh Ibu ya. Sayhatan ini kalau saya lupa bahasa Arabnya itu, kalau malaikat meniup itu apa? Meniup ya Ustazah. Bahasa Arabnya apa? Oh,
Ya, itu sebenarnya berlaku ya Bu ya. Iya. Berlaku ketika itu misalkan tiupan, berarti ini juga berlaku untuk seperti kalau diartikan yang pertama dengan satu. Iya. Nah, Ibu ya, itu dalam bahasa Indonesia memang diterjemah dalam Al-Quran itu tiupan yang pertama Bu ya. Padahal kalau kita pikir pakai yang pertama itu Bu, yang pertama itu al-awwal. Ya. Ya, jadi sayhatan al-ula. Sayhatan ula. Baru pakai yang. Ya, jadi di sini kalau ini diartikan pertama, pertama kalau wahid, isnan, salasa, 1, 2, 3. Kalau pertama, kedua, ketiga, keempat apa Bu Mul? Pertama, kedua, ketiga salasa, keempat arba, gitu. Itu 4. 1, 2, 3, 4 wahid, isnan, salasa, arba'ah. Kalau pertama, kedua, ketiga, keempat, bahasa Arabnya apa? Al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Baru pakai yang pertama, yang kedua, lain dengan wahidah. Ya, jadi bukan pertama yang di sini. Bukan yang pertama. Betul-betul ini pekikan, satu pekikan. Kalau misalkan dia mau diartikan pertama, dia harusnya nggak pakai wahidah. Harus pakai sayhatal ula. Tiupan yang kedua, sayhatas saniyah, sayhatas salisah, sayhatar rabi'ah. Itu yang pakai ke. Jelas ya Bu Mul ya? Iya Bun, jadi keliru ya menerjemahkan seperti tadi. Nah itu dia, makanya kita harus pastikan ya. Kita harus pastikan. Tapi kalau lihat dari segi sisi bahasanya Bu, ini nggak bisa diartikan ke. Kalau lihat dari sisi bahasanya, maka kita nanti merujuk kepada konteks ayatnya. Seperti tadi kan kita lihat kenapa itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Ayat sebelumnya menyatakan tentang kesenangan di surga, sehingga Allah mengucapkan selamat kepada penduduk surga itu. Tepat uraian tadi. Nah, ketika kita harus melihat konteks ayatnya. Tapi yang jelas dilihat dari sisi bahasa, wahidah ini tidak bisa diartikan pertama. Wahidah ini artinya satu. Kalau pertama itu al-awwal. Al-awwal untuk muzakkar, al-ula untuk muannas. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ustazah. Jelas ya? Iya. Pak Herman masih bingung nggak Pak Herman? Sudah jelas sekali Ustazah. Saya juga luar biasa ini Ustazah. Saya akan tahu, saya akan bertanya, sudah ada jawaban penjelasannya yang betul-betul detail gitu. Iya, kita harus konteks bahasa, gramatikal bahasa kita harus kuasai, kemudian kita lihat konteks ya. Kita lihat konteks, ternyata wahidah ini memang harus diartikan satu, bukan pertama. Kalau pertama dia harus al-awwal. Awal. Itu pertama. As-saniyah, as-salisah. Kalau tiga, salasah. Kalau yang ketiga, salisah. Sanya yang panjang. Tuh, dalam bahasa Arab beda panjang, beda makna. Salasah, lamnya panjang, artinya tiga. Salisah, sanya panjang, artinya yang ketiga. Ya, terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak. Jelas ya? Ada yang mau bertanya lagi tentang hal ini? Ummu Afif mau bertanya. Silakan Ummu Afif. Ada Ummu Afif, masih Resen, ada masih Ibu Febriana sama Ibu Kak Fitri. Saja bukan bertanya, cuma usul saja. Ini luar biasa bahasa Arabnya. Kita ikut ikhlas samba itu rasanya tidak ada ruginya ya. Kita ibu ini, nenek-nenek ini, atau yang punya anak, ikutlah yang samba itu luar biasa. Kita udah bisa belajar membaca huruf gundul kemarin ya Saza. Ya, kali melengkapi luar biasa ini. Kalau mau ya, yang grup ini ikutlah dengan cucu atau darah cucunya ikut sendiri kayak saya ini kan, atau anaknya masih kecil ya belajar, mamanya belajar, ibunya belajar, biar bisa mengajarkan ke anaknya. Itu aja sudah luar biasa nih, masalah itu aja saja. Syukur saja.
Masya Allah, ini rupanya murid Samba juga nih ada di sini. Ya, kita Samba itu emang rileks banget, santai banget, tapi ada hasilnya kan gitu ya. Dan lihat nanti kita baru 3 kali pertemuan dan bagaimana anak-anak sangat optimis dan mereka senang gitu ya. Insya Allah kita bisa lihat hasilnya nanti. Dan juga bermanfaat juga ya untuk orang dewasa, terutama kalau mau ngajar buat cucu, ponakan dan lain sebagainya. Pertanyaan tentang ini masih ada? Ya, saya Ustazah. Ya, silakan. Ya, pertama tadi kan dikatakan sayhatan wahidatan itu jadi tidak berlaku teori yang kita pelajari kemarin, yang diselipkan yang di tengahnya. Dia berlaku sebenarnya, cuma karena dia punya kaidah khusus untuk angka. Kan angka dalam bahasa Arab itu punya kaidah khusus. Angka 1 sama 2 kaidahnya tersendiri. 3 sampai 10 kaidahnya tersendiri. Contohnya angka 3 sampai 10, 3-nya disebutkan duluan, baru tahunnya. Salas, sanawat. 1 dan 2 angkanya disebutnya kemudian. Jadi karena ada yang umum dan yang khusus, maka yang berlaku yang khusus. Itu kaidah fikih juga. Ya, kalau ada aturan umum, kemudian ada aturan khusus, maka yang khusus ini harus diikuti untuk yang khusus pula. Tapi Ustazah di dalam tafsir itu yangnya tetap ada tercantum. Jadi kalau yang di tafsir saya teriakan yang sekali. Jadi ada yang bisa yang sekali jadi ya. Sekali ya. Marrah wahidah artinya. Berarti juga di sini. Berarti di sini ada yang mahzuf, Bu Febri. Ya, siap. Sayhatan marratan wahidatan. Makanya kalau saya tidak bisa memegang langsung terjemahan, karena kadang umumnya terjemahan nggak konsisten dengan aturan. Ya, mana enak di tafsirnya di terjemahnya aja gitu. Kalau saya lihat nih terjemah yang ada, kita mencoba menerapkan kaidah yang kita buat nih. Berlaku untuk semua, tidak berlaku untuk sayhatan wahidatan karena dia punya kaidah khusus untuk angka 1 dan angka 2. Semuanya yang lainnya berlaku gitu. Jadi kalau mungkin kalau mau meletakkan kata-kata yang di sini, berarti harus ditambahkan dengan kata-kata sekali ya. Sayhatan, pekikan yang sekali. Yang sekali. Ya agak ini juga dalam bahasa Indonesianya ya. Bisa diartikan begitu, tapi sayhatan wahidatan harus mengikut kepada urusan adat wal ma'dud. Siap. Angka ini harus mengikuti aturan menyebut angka dalam bahasa Arab. Ya, Ustaz. Ya, jelas ya? Cukup di sini. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada bapak-bapak nih, Pak. Ada Bu Kafitri dan Pak Abdurrahman yang mau bertanya tentang hal ini. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi udah dijelasin mengenai untuk angka dulu ya, wahidnya atau untuk 1, 2. Cuman ada pertanyaan 1, 2 angkanya belakangan. Iya betul. Mengenai 3 sampai 10 angkanya duluan. Kan ada di sana itu ada kata sambung atau kata sandang itu, gimana penjelasannya Ustazah? Apa misalnya ayatnya bunyinya seperti apa Pak? Yang tadi sayhatan wahidatan ada wa di situ gimana? Oh, ini wa-nya bukan wadan Pak, bukan berarti dan. Wa ini adalah satu kata. Wahida, wahada, dan satu kata ini Pak, bukan wa yang terpisah yang artinya dan, bukan. Oh, jadi wahid. Jadi dia emang satu kata. Wahid satu ya, satu kata wahid dengan satu. Wahid. Iya. Makasih ya. Wahid, wa-nya ini wa dalam satu kata, bukan wa yang berarti dan. Bukan kata penghubung, ya. Dan juga tadi wahidah artinya satu. Kalau pertama, yang ke satu al-awwal. Al-awwal. Ya, awal, sani, salis gitu. Ibu Kafitri mau bertanya, Ibu silakan.
Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi sudah diterangkan Ustazah mengenai adat ma'dud. Kemudian untuk wahidatan itu kan soihatan wahidatan. Itu satu pekikan keras. Nah, Ustazah tadi bilang kalau yang pertama awal, ya Bu. Apakah semua yang pakai awalan ke misal pertama, kedua, ketiga, keempat itu selalu pakai awalan alif lam? Tadi sudah disebutkan Ibu, tidak ya Bu ya, untuk yang ketiga. Misalnya yang ketiga apa tadi salisun. Bolehkah diberi catatan mengenai kaidah adat ma'dud ini untuk angka 1 sampai 10 dulu, begitu kaidahnya Bu. Jadi supaya untuk ke depan dalam mengartikan yang ada angkanya itu tidak ragu-ragu lagi. Terima kasih. Ibu. Ini karena berhubungan dengan pelajaran ikat dan perlu diterangkan di sini supaya tidak bercampur ya. Maka di sini saya perlu menerangkan tentang adat ma'dud angka 1 dan 2 ya. Karena kalau saya terangkan nanti itu adat ini paling memusingkan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa aja nggak ada masalah. 1 sampai 1000 sampai 1.000.000 pun sama, ya kan? Tapi dalam bahasa Arab beda. Mufrad jamaknya beda, muzakkar muannasnya beda, adatnya di awal atau di belakang kan beda. Itu perlu pelajaran waktu tersendiri. Nah, saya menerangkan di sini cukup angka wahidah sama isnatan saja, karena ini menyangkut dengan soihatan wahidah yang dalam pelajaran kita. Saya masukkan salasa di sini untuk membedakan wahidah di belakang, isnatan di belakang. Sedangkan kalau salasa, dia di depan. Salas sanawat. Ini lagi, salasnya muzakkar, sanawatnya harus muannas. Pusing nanti Bu, kasihan yang belum memahami ya. Jadi cukup yang dipegang hari ini, angka 1 dan 2 disebutnya belakangan. Oke? Dari 3 sampai 10 nanti angkanya duluan, ya kan? Tapi jangan masuk lagi muzakkar muannasnya, pasti pusing. Saya mau menggunakan 1 tapi bisa dipegang itu. Cukup ya? Waktu kita untuk pelajaran baru, waktu kita sekarang untuk pelajaran berikutnya. Kita masuk kepada pelajaran berikutnya. Ini pelajaran baru kita tentang kata kerja bertasdid ya. Kalau kok ini lagi. Sebentar, mana dia kata kerja bertasdid. Oh, ini PR lagi. Sebentar. Gimana ini terus dikeluar? Apakah ini? Ya. Ya, pelajaran yang baru sekarang ya, pelajaran lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Gimana nih? Tadi sudah keluar Ustazah, kelewat ini slide-nya. Iya. Sebelum yang ini tadi, sebelum yang bahagia bersama Al-Quran ini udah keluar tadi. Udah keluar. Tunggu, saya lihat lagi. Pelan-pelan aja Ustazah. Yang mana tadi ya? Ini ya, tunggu dulunya. Nih ya. Ya tadi. Ya. Yang ini.
kita lanjut dengan pelajaran kita tentang kata dasar bertasdid. Kita udah belajar kan kemarin contohnya apa kata dasar bertasdid. Nih, kita belajar kemarin kata dasar bertasdid, polanya. Ya, baik, ini di unmute, di mute dulu ya. Saya terangkan dulu, nanti kita diskusikan lagi. Di bantuannya host ya. Polanya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini pola. Ya. Fa'ala ada tasdidnya nih di huruf kedua, yufa'ilu taf'ilan. Contohnya kadzaba, telah mendustakan, yukadzibu, sedang atau akan mendustakan, takziban, pendustaan. Ini mengikuti pola. Polanya fa'ala, contohnya kadzaba. Polanya yufa'ilu, contohnya yukadzib. Polanya taf'ilan, contohnya takziban. Ya, ini banyak di dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, di antaranya. Ya, ini pola yang kadang-kadang di dalam kamus ini nggak ada polanya, nggak disebutkan. Kita lanjut ya. Pola fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kadzaba yukadzibu takziban. Kemarin kita udah melatih ya, qaddara yuqaddiru. Saya minta di mute, tidak ada yang bersuara, tapi berbicara nggak perlu didengar sama yang lain. Sebutkan qaddara yuqaddiru takdiran. Jangan ada yang ngantuk, sama-sama. Tidak usah dibuka mic itu bareng saya, sama-sama. 1, 2, 3. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Fassara yufassiru tafsiran. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Kabbara yukabbiru takbiran. Qaddama yuqaddimu taqdiman. Fassala yufassilu tafsilan. Hammada yuhammidu tahmidan. Hallala yuhallilu tahlilan. Itu bentuk dari pola ini. Ini contoh kata-katanya. Ini pelajaran kita minggu kemarin. Sekarang kita masuk pelajaran baru, membuat pelaku dari kata dasar bertasdid. Tadi kan itu bentuk kata kerja ya. Kata kerja masa lampau, kata kerja masa sekarang, dan isim kata dasar atau isim masdar. Dan bagaimana cara membuat pelaku dari kata dasar bertasdid? Zakkara yuzakkiru. Pertama, selalu kita yang berubah itu adalah kata kerja sekarang dan yang akan datang. Pedomannya dari situ. Kenapa pedomannya dari kata kerja sekarang dan yang akan datang? Karena menyangkut dengan huruf sebelum terakhir. Kita cari kata kerja sekarang yang akan datang itu yuzakkiru. Zakkara yuzakkiru. Berangkatnya dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ganti huruf ya dengan mim. Huruf ya yang di awal ini kita ganti dengan mim menjadi muzakkiru. Dari yuzakkiru, ianya diganti mim, muzakkiru. Mim ini kan termasuk mentawai ya, pinjam dari mentawai. Yang ketiga, tanwinkan huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Ro. Kita tanwinkan menjadi muzakkirun. Muzakkirun. Sekali lagi, cara membuat pelaku dari kata dasar bertasdid. Zakkara yuzakkiru. Carilah kata kerja sekarang yang akan datang. Kata kerja sekarang yang akan datang yuzakkiru. Berangkatnya dari yuzakkiru. Ganti huruf ya dengan mim. Di awalnya ini ada huruf ya, yu. Ganti dengan mim menjadi mu. Muzakkiru. Tanwinkan huruf terakhir. Huruf terakhir yaitu ru. Ro di sini ru barisnya kita tanwinkan menjadi muzakkirun. Maka muzakkirun ini adalah pelaku. Zakkara mengingatkan. Telah mengingatkan. Yuzakkiru akan atau sedang mengingatkan. Muzakkirun orang yang mengingatkan
atau yang mengingatkan, bukan yang diingatkan. Ya, ini subjek ya bahasa Indonesianya. Yang mengingatkan. Dari zakkara yuzakkiru, kata kerja. Orangnya muzakkirun. Jadi isim. Bisa kita lanjut? Bu Rina? Oke, Ustazah. Lanjut ya. Kita lanjut. Langsung nih contohnya di dalam Al-Quran. Zakkara yuzakkiru tazkiran. Orangnya muzakkirun. Di dalam Al-Quran ada contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Ketemu kita dengan muzakkirun. Ini asalnya dari zakkara yuzakkiru, pelakunya muzakkirun. Fadzakir innama anta muzakkir. Artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan, maka berilah peringatan. Fadzakir, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, ini Allah memerintahkan kepada Muhammad, engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Jadi Rasulullah itu hanya tugasnya memberi peringatan. Berhasil tidak berhasil itu bukan tugas Rasulullah. Engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Muzakkir, yang memberi peringatan. Ya jelas ya, muzakkir ini asal dari zakkara yuzakkiru. Ini kata kerja masa lampau, yang ini kata kerja sekarang yang akan datang. Muzakkirun, orangnya, pelakunya. Orang-orangnya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita tanya jawab. Lihat kata-kata muzakkirun. Fadzakir. Lihat lagi di sini ayatnya, ayat 21. Fadzakir innama anta muzakkir. Kita harus tahu. Kemarin zakir udah belajar kan kemarin kata perintah? Kata perintah dari kata bertasdid itu kan zakir. Ini kata perintah. Maka berilah peringatan. Perintah. Ini sudah kita pelajari minggu lalu. Muzakkir orangnya. Zakir perintahnya. Sekarang kita lihat. Perhatikan ini. Fadzakir innama anta muzakkir. Zakir ini adalah kata perintah dari yang asalnya zakkara yuzakkiru tazkiran. Kata perintahnya zakir. Ingatkanlah, berilah peringatan. Innama anta muzakkir. Sesungguhnya engkau adalah orang yang memberi peringatan. Coba bedakan dengan fadzkur. Innama anta zakirun.
Fadhkur innama anta zakirun. Fadhkur di sini kata perintah juga. Fadhkur. Asalnya dari mana? Zakaro. Yadhkuru zikron. Kata perintahnya uzkur. Kenapa dibaca u? Karena kafnya barisnya dhammah, maka bacanya uzkur. Karena ada fa, u-nya nggak dibaca. Fadhkur. Lihat, fadhkur asal usulnya dari zakaro. Fadzakir asal katanya dari zakaro. Innama anta zakirun. Sesungguhnya engkau fadhkur artinya ingatlah. Kalau yang di atas ingatkanlah. Kalau yang di bawah ingatlah. Buat dirinya sendiri. Kalau zakir buat orang lain, ingatkan orang lain. Kalau fadhkur kamu harus ingat. Langsung kepada orang yang kita ajak bicara. Tapi kalau zakir kita berbicara kepada seseorang, menyuruh orang itu mengingatkan orang lain. Bisa dipahami ya? Zakirun, innama anta zakirun, sesungguhnya engkau adalah orang yang mengingat. Pengingat. Nah, kita lihat uraiannya. Lihat. Zakara, yuzakiru, tazkiran, ini pola ya kan, dari fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Orangnya, pelakunya muzakir. Tadi yang kita urai itu cara membuat pelaku. Zakaro yuzakiru tazkiran, pelakunya muzakir. Muzakir itu adalah pelaku. Artinya yang mengingatkan. Yang mengingatkan. Kalau zakir adalah perintah. Artinya ingatkanlah. Ya, maka ingatkanlah, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengingatkan. Zakir, ingatkanlah. Muzakir, orang yang mengingatkan. Lihat perbedaannya nanti dengan zakaro, yazkuru, zikron. Ini kan kamus ya. Ini kamus, ini bukan pola, ini adanya di kamus. Pelajaran yang pertama. Zakaro, yazkuru, zikron. Fa'ilnya, pelakunya apa? Zakiran. Cukup tambahkan alif sesudah huruf zal. Zakirun. Zakirun, orang yang mengingat. Zakirun, pelaku yang mengingat atau orang yang mengingat. Uzkur, kata perintah. Kenapa? Ini kan alif ini alif tambahan. Alif yang merah-merah ini alif tambahan. Alif yang merah sesudah zal untuk menunjukkan pelaku. Alif yang sebelumnya ini ada alif bantu supaya ini bisa dibaca. Bacanya apa? Fathah, kasrah atau dhammah mengikut huruf yang sebelum terakhir. Karena sebelum terakhir bunyinya dhammah, maka alifnya harus dibaca uzkur. Uzkur. Karena ada fa di sini langsung fadzkur. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada huruf sebelumnya, uzkur. Jadi ini kata perintah, artinya ingatlah. Bisa membedakan, lihat kedua kata ini. Kalau di sini ingatlah, kita langsung kepada orang yang kita perintahkan untuk mengingat. Kalau ingatkanlah, yang diperintahkan siapa? Orang lain. Jadi orang itu diperintahkan, ingatkan, sampaikan kepada orang lain supaya orang lain ingat. Bukan untuk diri orang yang kita ajak bicara. Jelas ya? Lanjut dulu. Fadzakir innama anta muzakir. Lihat artinya. Ingatkanlah. Fadzakir, ingatkanlah. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Atau orang yang mengingatkan. Kalau fadzkur innama anta zakirun, ingatlah. Kita memerintahkan orang yang kita ajak bicara.
Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah pengingat buat dirinya sendiri. Kalau fazkur innama anta zakirun, buat diri sendiri. Fazakir innama anta muzakir, itu diperintahkan untuk orang lain. Jelas sampai di sini boleh bertanya di sini. Silakan yang mau bertanya, boleh di-unmute ya. Karena ini penting, ini akan membedakan orang yang paham dengan yang tidak paham dengan kaidah bahasa Arab yang diterapkan untuk memahami Al-Quran. Sudah ada Bu Febri mau bertanya, Bu Febri. Silakan Bu Febri. Enggak, tadi sudah kok. Sudah. Di delete dulu tuh resennya ya. Sudah ya, kalau tidak ada yang bertanya di sini kita lanjut. Paham nggak ini? Bisa membedakan nggak zakir, muzakir dengan zakir? Bisa. Allah bisa. Zakir. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Nanti tinggal sering-sering dan juga praktik dalam. Jadi ketemu nih Ustazah sekarang di sini. Saya taunya cuma yang Pak-nya itu bukan Pak. Seandainya tidak ada kata bantu Pak, itu biasanya kan ditambah alif. Nah itu yang saya taunya itu, ternyata ini ada perbedaannya gitu antara perintah yang mengingatkan yang langsung dan memerintah untuk mengingatkan pada orang lain gitu. Nah, beda kan? Iya, jadi ya saya paham ya. Paham ya? Jadi kalau yang pakai tasdid ini perintahnya kepada orang yang diajak bicara, tapi untuk orang lain perintahnya. Ingatkan orang lain. Kalau uzkur, kamu ingatlah dirimu. Maksudnya gitu. Bisa kan dipahami kan? Iya. Nah ini makanya kita datangkan, kita tulis ini dua-dua supaya jelas banget perbedaan zakir dengan fazkur. Muzakir dengan zakir. Kita lanjut ya. Contoh yang lain, cara membuat pelaku dari kata dasar bertasdid gampang. Ya. Cari kata kerja sekarang yang akan datang. Saddaqa yusaddiqu. Kata kerja sekarang yang akan datang yusaddiqu. Ya. Caranya bagaimana? Ganti huruf ya dengan huruf mim. Ya, iya-nya ini kita ganti dengan huruf mim menjadi musaddiqu. Menjadi musaddiqu ya. Kemudian yang langkah selanjutnya tanwinkan huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Ku. Ya. Ku-nya kita tanwinkan menjadi kun. Musaddiqun. Barulah dia jadi pelaku. Kalau musaddiqu nggak ada tanwinnya belum jadi pelaku. Musaddiqun udah ada tanwin baru dia jadi isim. Jadi ada 3 langkah untuk membuat pelaku dari kata dasar bertasdid. Ya sama tadi dengan zakkara, muzakkir, saddaqa, musaddiqun. Bisa langsung nanti ya kalau kita bisa latihan sama-sama. Kita lanjut dulu, waktunya tinggal sampai 10 menit lagi. Contoh pelaku bertasdid dalam Quran, saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Ini apa? Ini pola. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Pelakunya musaddiqun. Pelaku. Tadi udah kita bikin bagaimana cara membuat musaddiqun dari yusaddiqu. Sekarang contoh ayatnya. Lihat ayatnya, perhatikan ayat. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika ja'ahum datang kepada mereka seorang rasul min indillah dari sisi Allah musaddiqun pembenar. Di mute dulu ya. Tolong di mute ya. Semuanya di mute dulu. Ini sedang menerangkan. Di mute semua. Musaddiqun dari sisi Allah, musaddiqun
yang membenarkan 5 ma'ahum, yaitu tentang kitab suci yang ada pada mereka. Nabadha fariqum minal lazina utul kitab, sebagian sekelompok ahlul kitab itu melempar kitab Allah wara azhurihim, melempar kitab Allah ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Nah, di sini pelajaran kita tentang musaddiqun, yaitu fa'il atau pelaku. Ketika datang kepada mereka Rasul, dari sisi mereka siapa yang musaddiqun? Siapa yang pelaku yang membenarkan? Yaitu Rasul. Ya, ketika datang kepada mereka Rasul, ngapain Rasul datang? Musaddiqun, membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Nah, di sini diterangkan ketika Rasul datang, Rasul itu adalah yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka, pada umat sebelum Nabi Muhammad. Lihat contoh satu lagi. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan, musaddiqun itu pelakunya. Lihat ayatnya. Hampir sama ayatnya. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, musaddiqun juga di sini. 5 ma'ahum sama juga. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafir. Ketika datang kepada mereka kitab, maksudnya kitab suci, min indillah dari sisi Allah, musaddiqun yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka, wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka sebelum kitab itu diturunkan, mereka minta dibela, minta dimenangkan terhadap orang-orang yang menentang. Falamma ja'ahum ma'arafu sebegitu dikasih kitabnya, malah mereka ingkar. Maka Allah mengatakan fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah lah terhadap orang-orang kafir. Dan di sini pelajaran kita musaddiqun, tadi musaddiqun terhadap kitab-kitab yang sudah ada. Nanti saya terangkan perbedaannya. Lihat dulu di sini, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ini pola ya. Saddaqa telah membenarkan, yusaddiqu akan sedang membenarkan, tasdiqan pembenaran. Ini pola, ikut pola. Pelakunya mufa'ilun, pelakunya musaddiqun, pembenar atau yang membenarkan. Lihat di sini. Fa'ala saddaqa sama. Yufa'ilu yusaddiqu sama. Taf'ilan tasdiqan sama, ikut polanya. Pelakunya mufa'ilun, pelakunya musaddiqun. Artinya dalam bahasa Indonesia pembenar atau yang membenarkan. Kita lanjut dulu karena waktunya udah. Perhatikan beda 2 ayat ini. Ini 2 ayat sama-sama tentang musaddiqun. Ayat yang pertama mengatakan walamma ja'ahum rasulun, yang datang siapa? Rasul. Kalau yang kedua walamma ja'ahum kitabun, ketika diturunkan, didatangkan kitab dari sisi Allah, Rasul dari sisi Allah. Musaddiqun membenarkan yang sebelumnya, kitab-kitab semua. Di sini juga membenarkan yang sebelumnya. Artinya apa? Musaddiqun itu tidak mesti, kan ini pelaku dalam bahasa Indonesia, fa'il dalam bahasa Arab. Tidak mesti orang yang namanya pelaku. Kalau dalam bahasa Indo pelaku pasti orang, ya kan? Tapi dalam bahasa Arab fa'il, nggak mesti orang. Ini yang membenarkan, ini Rasul membenarkan sebagai orang yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau di sini yang membenarkan itu adalah kitab. Al-Quran mengakui kitab-kitab yang sebelumnya. Ini yang saya maksud, bahwa fa'il di dalam bahasa Arab tidak mesti diartikan orang.
fa'il dalam bahasa Arab karena diartikan dalam bahasa Indonesia pelaku. Kalau pelaku dalam bahasa Indonesia kan udah pasti orang. Sekarang kita masih pakai istilah pelaku, Pak. Nanti kalau kita bisa pakai istilah fa'il itu lebih luas. Fa'il itu tidak mesti orang. Di sini adalah fa'il, di sini adalah pelaku, musaddiqun, yaitu Rasul. Ini betul orang. Rasul sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelum. Kalau di sini Al-Quran juga pembenar kitab-kitab yang sebelum. Jadi di sini saya mau terangkan musaddiqun itu pelaku, tidak mesti orang atau manusia. Kitab Al-Quran membenarkan sebagai pembenar kitab-kitab yang lalu. Ini juga pelaku namanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya fa'il. Cukup di sini atau masih ada contoh lagi? Saya rasa cukup di sini ya. Mungkin ada yang bertanya. Iya. Pelajaran ini. Atau juga ini Pak Marwan, ada pelajaran lama yang mau ditanya juga, silakan Pak Marwan ya. Saya udah resen. Ya. Silakan. Ya, sudah resen siapa? Pak Herman, Ustazah. Silakan Pak Herman. Saya cuma nanya, sering juga dijumpai musaddiqan, bukan musaddiqun. Apa bedanya, Ustazah? Nah, itu beda posisinya di dalam kalimat, ya. Kalau di sini kan walam majahum rasulun. Rasul itu sendiri yang datang, ya. Dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Maka musaddiqunnya adalah Rasul itu sendiri. Ya. Kalau dia berbaris fathah, musaddiqan lima ma'hum, sebagai pembenar. Boleh diartikan dalam bahasa Indonesia kalau pakai fathah, Pak Herman ya. Lebih tepat kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kalau ada musaddiqan sebagai pembenar. Itu lebih tepat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dia domaten aja begini, datang kepada kamu Rasul yang membenarkan. Ya, Rasulun musaddiqun. Kalau kita tempelin, betul juga Rasulun musaddiqun, Rasul yang membenarkan. Ya, kalau min indillahnya tanpa min indillah ini kan sama seperti pertanyaan Ibu kemarin tuh. Ini kan sisipan di tengah. Kalau kita gandengkan Rasulun musaddiqun, Rasul yang membenarkan. Kitabun musaddiqun, kitab yang membenarkan. Kalau dia musaddiqan, kitab sebagai pembenar. Rasul sebagai pembenar. Begitu menerjemahnya Pak Herman. Iya, Ustazah. Ya. Ya, sering kan banyak juga dijumpai itu yang musaddiqan kan Ustazah di dalam Al-Quran. Banyak sekali, dan nanti itu lihat dalam konteksnya, maka kedudukannya itu biasanya sebagai hal, sebagai maf'ul mutlak dan lain sebagainya. Jadi kalau ini posisinya sebagai fa'il, sebagai pelaku, dan ini membuktikan betul kalau diterjemahkan yang membenarkan. Kalau kita pisahkan dulu min indillahnya, kita sambungkan Rasulun dengan musaddiqun, maka artinya juga masih tepat. Rasul yang membenarkan, kitab yang membenarkan. Silakan langsung aja ya Bu Leli ya. Cukup ya Pak Herman ya. Ya, terima kasih Ustazah. Bu Leli, silakan Bu Leli. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya yang dibuka. Sebelumnya Bu Leli. Videonya dibuka Bu ya. Yang mana yang sebelumnya? Yang sebelumnya Ustazah ingin tahu aja yang tadi apa itu namanya? Fazkur dan fazakir. Nah, fazkur, fazakir. Itu kita temukan di Al-Quran itu surat apa Ustazah? Ini yang kita temukan kan di surat apa tadi? Apa suratnya Al-Ghasyiyah ya kalau nggak salah ayat 21 ya. Fazakir innama anta muzakkir. Kalau yang kedua ini saya buat untuk membedakan, untuk bisa memahami ayat yang pertama. Ini bukan ambil dari Al-Quran, yang kedua ini untuk membedakan bagaimana kita memahami fazkur dengan fazakir. Bagaimana kita memahami muzakirun dengan zakirun. Oh, jadi nggak ada dalam Al-Quran yang... Bukan diambil dari Al-Quran. Bukan.
Ini contoh kalau bentuknya zakara yazkuru, maka kata perintahnya fadkur. Artinya langsung kepada orang yang kita perintah. Kalau fadzakir, orang yang kita perintah untuk menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, saya urai di sini asal usulnya dari mana. Kalau itu zakara yuzakiru tazkiran, kalau zakirun zakara yazkuru zikran. Sudah bisa dibedakan antara muzakir dengan zakir dan fadzkur dengan fadzakir. Ya, makasih Ustazah. Pak Marwan ada, Pak Marwan? Ustazah satu, Ustazah. Silakan, dengan siapa? Febri, Ustazah. Silakan. Itu berarti yang sebelah kanan itu yang fazakir polanya fa'ala ya Ustazah? Iya, pola yang kita pelajari sekarang. Yang kiri fa'ala. Yang kiri fa'ala, kan fa'ala ada 6 tuh. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Ini fa'ala yaf'ulu. Ya, siap. Ya. Kalau Pak Marwan bilang ya anak TK, AA, AAI, AU kan gitu. Ya, Ustazah. Ya. Ini yang AU. Zakara yazkuru. Ini AU. Ya, terima kasih Ustazah. Iya. Bu Saila, silakan Bu Saila. Iya, Ustazah minta ditampilkan yang kata ganti huruf ya itu loh ke mim Ustazah. Mana videonya nih Bu Iis nih? Yang mana nih yang mau ditampilkan? Yang huruf ganti huruf ya dengan huruf mim. Oh, Iya, maaf tadi saya kelempar terus soalnya. Oh, cara buat pelaku. Jadi ini. Iya. Ya. Ya, cara membuat pelaku dari kata dasar bertasdid. Nih kata dasar kita sebut nih. Ya. Karena dari kata ini bisa dibentuk berbagai kata. Zakara yuzakiru. Bisa jadi tazkiran, bisa jadi muzakir, bisa jadi zakir. Ya. Ini kata dasar. Ya. Ini kata kerja sekarang yang akan datang. Jadi kalau kita mau membentuk kata-kata berangkatnya dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ini langkahnya cukup pendek ya. Ganti ya dengan mim dan dhammahkan yang terakhir. Udah itu aja. Terima kasih Ustazah. Udah jelas ya untuk membuat membuat pelaku dari kata dasar bertasdid ya. Langkahnya ini ya seperti catat ya. Jelas Ustazah. Jelas Ustazah. Sudah difoto Ustazah. Ada Afifah nih, ada Afifah sama siapa ini? Ada Afifah dan Susrawanti. Iya, silakan Afifah. Ya Ustazah, Afifah boleh tanya yang masalah kalimat intransitif dan transitif nggak Ustazah? Nah, itu dia. Berarti tadi uzkur itu intransitif. Nah, kan begini saja. Kan bedanya intransitif dan transitif itu kan menjelaskan mengenai pelengkap. Kan? Berarti sebenarnya kata kerjanya itu sama, cuman nanti ada yang membedakan kayak harokatnya aja gitu. Gimana saya juga kurang paham sebenarnya sih. Ini juga ini ada kata yang langsung transitif dan intransitif, ada kata yang transitifnya dibikin. Ya kan? Ada kata misalnya saya duduk, ya kan? Itu kan intransitif, tidak perlu pelengkap, ya kan? Saya tidur, tidak perlu pelengkap. Saya ditidurkan, nah berarti kan ada pelakunya kan siapa, gitu kan? Saya ingat, ya saya ingat. Intransitif berarti. Ya intransitif, saya ingat. Tapi kalau saya diingatkan atau saya mengingatkan, berarti kan harus ada pelengkapnya di situ. Ya diingat apa gitu ya? Ini mengingatkan apa, gitu. Tapi kalau saya ingat, ya udah saya ingat. Udah cukup, udah mengerti, saya ingat kok gitu. Tapi kalau saya mengingatkan siapa? Perlu ada orang lain yang di situ. Maka dia jadi transitif. Karena perlu pelengkap. Saya mengingatkan
Udah cukup nggak? Udah selesai belum kalimatnya kalau kita katakan saya mengingatkan? Belum. Belum. Kalau kita katakan saya ingat. Udah. Cukup kan? Saya ingat. Oh ya, saya lupa. Ya kan? Tapi kalau saya melupakan, Iya. itu udah lengkap belum kata-katanya? Belum. Saya melupakan kenangan pahit. Ya kan? Masih perlu pelengkap. Tapi kalau saya lupa tadi taruh HP di mana misalkan, saya lupa, udah cukup, orang mengerti bahwa saya lupa. Tapi saya melupakan, apanya yang dilupakan? Saya ingat, udah cukup, saya ingat. Tapi kalau saya mengingatkan, perlu ada keterangan. Siapa yang diingatkan, tentang apa yang diingatkan. Nah ini dia termasuk yang transitif dan intransitif seperti itu. Tapi ada kata yang langsung transitif. Ada kata yang transitifnya dibuat dari intransitif. Ya, buat yang sudah belajar bahasa Arab, itu ada namanya lazim dan muta'addi. Udah cukup ya? Udah apa? Waktunya sudah habis? Syukran saja. Udah. Tadi masih ada yang bertanya ya sesudah Afifah ya? Ada. Bu Susra tadi ya. Iya Bu, ada yang bertanya apa Bu? Maaf tadi udah di close itunya. Ini Ustazah, ini tadi saya terlempar. Jadi ada yang ketinggalan saya sebelum yang barusan diterangkan itu nggak ada saya. Apa tentang apa Bu? Tentang apa ya, terlempar saya tadi. Slide yang cara membuat pelaku dari kata dasar yang terakhir ya. Kata dasar bertasdid tadi. Ya. Oh nanti itu saja karena saya terlempar jadi nggak bisa ngikutin. Ini jangan-jangan dia suka susah, tapi suka salah-salah. Kalau ngulang-ngulangnya salah, bukan itu kan salah lagi. Apa nge-share-nya nih? Minta Japri sama yang lain aja Bu. Nggak jelas Bu, yang Japri yang mana saya nggak ngerti. Ya, Ibu yang mana? Ibu mau tanya yang mana? Yang ini. Nah sebelum ini barangkali saja. Yang sebelum ini. Zakaro. Nah, ini. Yang ini Bu. Oh, ini udah ini. Oh, berarti setelah yang tadi Musodikon. Ini Musodikon. Oke. Sama prinsipnya. Prinsipnya sama, diganti aja kata-katanya. Ini ibu-ibu latihan di rumah ya, bapak-bapak latihan. Sedekah diganti dengan apa? Kadzaba diganti dengan apa lagi? Fassara diganti-ganti supaya nanti terbiasa. Fassara yufassiru tafsiran fahuwa mufassir. Makanya ahli tafsir disebutnya mufassir. Haddasa yuhaddisu tahdisan. Orangnya muhaddis ya, ahli hadis itu disebut muhaddis. Ahli tafsir itu disebut mufassir. Nah, itu asalnya dari kata dasar bertasdid. Kalau setelah ini apa Ustazah? Nah, setelah ini contoh ayatnya Bu. Oh, udah termasuk udah Ustazah. Baru yang tadi yang tadi. Makasih banyak Ustazah. Waktunya sudah habis, kita udah mau maghrib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua tidak dipahami dipraktekkan di dalam Al-Quran, paling kurang ketemu ya. Kalau belum bisa mengartikan, belum bisa main, paling kurang lagi baca Quran ketemu tuh yang bertasdid. Iya. Nah, itu ini kira-kira apa ya kata kerja masa lampau, masa sekarang, atau dia isim kata dasar, atau dia kata perintah, kayak tadi ya Pak Zakir, innama anta muzakir. Nah, ketemu di Al-Quran bentuk-bentuk yang seperti itu, sambil baca, sambil dipraktikkan ilmunya. Insya Allah. Iya. Dikasih PR lagi Ustazah, jadi belajar. Aduh, ini kerajinan nih yang PR nih. Maaf kemarin itu karena sejak mulai habis belajar itu banyak perjalanan sana sini, bahkan sampai mau belajar pun persiapannya belum sempat dianimasi. Jadi memang sangat tergantung kepada waktu, yang mudah-mudahan waktunya cukup untuk ini warung makan Leha yang udah ada. Ya niatnya sih maunya sih langsung bikin PR ya. Sampai Bapak Jokowi udah. Iya.
Oke, sudah. Tunggu, ini ada pertanyaan nih Bu. Kalau bisa bukunya segera dapat kita miliki sehingga kalau Ustazah menangkan kita bisa tulis dan kita mudah-mudahan ya doa-doa rame-rame ya. Doa-doa Amin. Allah semua nanti kita mulai dari buku lagi. Amin. Bilang fikul li takhir khair. Sebenarnya di buku itu pelajarannya nggak sejauh ini. Jadi ini sebenarnya keterlambatan ini membawa hikmah nih buat santri-santri. Amin, Masya Allah. Ilmunya udah banyak. Kalau buku satu nggak sampai segitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib di azan, bagaimana kita tutup aja Ustazah? Ya sudah, waktunya udah habis. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas ilmu yang diberikan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu santri semua yang terus rajin dan semangat menimba ilmu. Amin. Semoga ini semua jadi kesempatan amal buat kita semua. Amin. Membaca Al-Quran 3 kali dan doa kafaratul majlis. Jumpa di pertemuan kelas berikutnya. Amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.